Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-153 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Lebih khusus adalah menerangkan tentang keadaan atau gambaran kejadian yang sebenarnya dalam perang Uhud, yaitu ketika sebahagian dari umat Islam lari dari perang, yang ketika itu mereka lari menjauh dari medan perang dengan tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka, sampai-sampai Rasulullah yang memanggil mereka pun tidak mereka pedulikan. Begitu dahsyat atau beratnya perang yang mereka lalui, sehingga mereka ingin menyelamatkan diri mereka. Dan ini adalah sebab kekalahan dalam perang Uhud, yaitu mereka menjadi lemah, tidak mau lagi berperang, tidak mau meneruskan peperangan. Kemudian juga mereka telah disebutkan dalam ayat sebelum ini 3 sebab kekalahan, yaitu mereka berselisih sesama mereka, sebahagian mereka mengambil harta rampasan perang, sebahagian mereka tetap bertahan seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mereka mendurhakai perintah Rasul. Rasulullah menyeru mereka supaya bertahan, tapi mereka pula terus berlarian. Nah, tentang mereka tidak mempedulikan arahan Rasul, bahkan panggilan Rasul untuk tak bertahan, diterangkan dalam ayat yang kita pelajari ini. Jadi nampaknya ayat ini masih lagi menerangkan tentang sebab kekalahan dalam perang Uhud. Lebih khusus lagi adalah mereka yang lari dari medan perang. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian adalah sebagai menguji orang-orang beriman. Dan ini juga telah diterangkan dalam ayat sebelum ini, yaitu siapa di antara mereka yang membuktikan keimanan dengan bertahan di dalam perang, siapa di antara mereka yang ikhlas dalam berperang, siapa yang tidak. Nah, dalam ayat ini juga demikian, Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman dengan kesedihan dan kesedihan, kesusahan dan kesusahan, yaitu kesusahan terluka di medan perang,
kemudian juga kesusahan, banyak yang terbunuh sebagai syuhada, bahkan juga kesusahan, terdengar pula berita Rasulullah telah wafat. Nah, kesusahan itu membawa kepada kesedihan, dan kesedihan itu adalah sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan mereka itu. Nah, apabila Allah mengetahui, apabila mereka bertaubat kepada Allah, Allah pun segera memaafkan mereka, dan ini telah diterangkan sebelum ini. Dan apabila Allah memaafkan mereka, maka hilanglah kesedihan mereka, sebab kemaafan Allah itu lebih berharga dari apapun, lebih berharga dari badan yang terluka, lebih berharga dari kekalahan yang diderita. Nah, ayat ini bermakna lebih khusus menerangkan salah satu gambaran dari peristiwa perang Uhud yang dahsyat itu. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah berfirman, إِذْ تُسْعِدُونَ, ingatlah ketika kamu lari, وَلَا تَلْوُونَ, dan kamu pula tidak menoleh, ala ahadin, kepada siapapun, war rasulu, padahal Rasulullah yad'ukum, memanggil kamu, fi ukhrakum, di sebahagian kamu, fa asabakum, oleh karena itu maka Allah pun menimpakan ke atas kamu, ghamman bi ghammin, kesedihan atas kesedihan. Sebab kamu lari dari perang, maka Allah timpakan ke atasmu kesedihan di atas kesedihan, sebab akibat. Likaila tahzanu, supaya kamu tidak merasa sedih, ala ma fatakum, atas apa-apa yang luput darimu, wala ma asabakum, dan juga atas apa-apa yang menimpamu. Wallah, dan Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, apa-apa yang kamu lakukan atau apa-apa yang kamu kerjakan. Kita lihat ayat ini dari awal. Ingatlah ketika kamu lari dari perang dan kamu tidak menoleh kepada siapapun, padahal Rasul memanggilmu di kumpulanmu yang lain. Maksudnya adalah di kumpulan yang paling belakang dari kamu yang lari. Oleh karena itu maka Allah menimpakan ke atasmu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu tidak merasa sedih atas apa-apa yang luput darimu dan atas apa-apa yang menimpamu. Dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Jadi ayat ini menerangkan tentang salah satu dari kejadian yang berlaku di perang Uhud, yaitu tentang berlarinya sebahagian dari umat Islam. Kemudian apabila mereka berlari, nah yang bahagian belakang itu dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah memanggil, tapi mereka tidak mempedulikan Rasul, karena mereka begitu kencang lari, ingin menyelamatkan diri. Dan itu adalah perkara yang buruk yang sepatutnya tidak terjadi. Bagaimana orang-orang beriman meninggalkan Rasul mereka di belakang? Itu adalah tidak patut terjadi. Maka perang Uhud ini perang yang banyak pengajaran di dalamnya, supaya dijadikan sempadan. Jangan sampai
terjadi lagi jangan sampai lagi terjadi di tengah-tengah orang-orang yang beriman perkara yang pernah berlaku pada masa dahulu. Kemudian Allah tutup ayat ini bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang-orang beriman, Allah Maha mengetahui. Untuk apa Allah mengetahuinya? Untuk memberikan balasan. Buat baik, balasan baik. Buat buruk, balasan buruk. Jadi hidup ini sebenarnya adalah menentukan pilihan. Di saat kita dapat memilih yang baik, maka kita sendirilah yang akan menikmati kebaikannya. Dan di saat kita memilih yang buruk, maka kita sendirilah yang akan menanggung deritanya. Apa yang dibuat, itu yang didapat. Itulah dia hukum sebab akibat. Itulah dia sunnatullah yang diberlakukan di alam ini. Jadi berhati-hati dalam berbuat. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Siapa yang buat, dia yang dapat. Nah, inilah dia ayat yang di dalamnya ada pengajaran dan petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari ayat yang mulia ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat supaya ayat ini menjadi lebih dekat lagi dan kita fikirkan bersama-sama supaya terpakaikan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini dimulai dengan perkataan id maknanya adalah ketika. Id itu adalah zarfu zaman, yaitu kata yang digunakan untuk menerangkan zaman, menerangkan waktu. Bahwasanya pada waktu dahulu, pada masa dahulu, pada zaman dahulu telah terjadi satu peristiwa. Nah, apabila Allah menceritakan kembali melalui ayat Al-Quran ini peristiwa yang telah lalu, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk diambil peringatan. Maka selalu dalam terjemahan apabila ada kata maka dimulai dengan kata ingatlah ketika. Nah, perkataan ingatlah itu adalah difahami dari penggunaan zarfu zaman ini, penggunaan kata yang menerangkan zaman ini, yaitu menjadikan peristiwa yang telah berlaku itu sebagai peringatan. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa buruk yang pernah terjadi itu. Nah, cukuplah sekali. Dalam hadis Nabi, la yuldahul mu'minu fi hufrin wahidin marrataini. Seorang beriman itu tidak patut baginya untuk masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Nah, kalau pernah masuk ke lubang, cukuplah sekali itu saja. Jangan masuk lagi untuk kali yang kedua. Sudah tahu di tempat itu ada lubang dan pernah masuk sekali, jangan masuk lagi. Cari jalan yang lain supaya tidak masuk lagi. Kalau masuk juga ke lubang yang sama, berarti tidak menjadikan pengajaran apa yang telah berlaku sebelumnya. Itu perkataan zarfu zaman, kata yang menerangkan zaman atau waktu. Idh tus'iduna, ingatlah ketika kamu lari. Kata tus'iduna sebenarnya maknanya diambil dari kata sa'id yang bermakna jauh. Kalau ada orang Arab mengatakan saya tinggal di Sa'idi, di mana kamu tinggal? Dia pun menjawab ana sakin fis Sa'idi, maknanya saya tinggal jauh, bermakna dia bukan di kota, bermakna dia mungkin jauh di pedalaman sana. As-Sa'id, jauh. Maka ketika disebut tus'iduna, maknanya pergi jauh. Pergi jauh dari mana? Pergi jauh dari tempat perang. Nah, pergi jauh dari tempat perang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lari. Jadi idh tus'iduna maknanya ingatlah ketika kamu lari menjauh dari tempat perang. Semestinya tidak boleh meninggalkan medan perang. Salah satu dosa besar di dalam Islam adalah dilarang lari dari perang. Mesti bertahan di dalam perang. Maka apabila kita pergi berperang,
maka satu di antara dua saja, tidak ada pilihan yang ketiga, yaitu kalau tidak menang melawan musuh, mati syahid. Tak ada pilihan yang ketiga, kecuali mundur. Tapi mundur itu bukan lari dari perang, mundur itu sebagai strategi, yaitu mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Nah, itu namanya mundur strategi. Tapi kalau lari dari perang, itu dilarang di dalam Islam. Maka dalam perang Uhud Rasulullah bertahan, dan sebahagian para sahabat juga bertahan. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sebahagian lagi yang lari dari perang. Idh tus'iduna wala talwuna ala ahadin, dan wala talwuna, dan kamu tidak menoleh, ala ahadin, kepada siapapun. Kalau tidak menoleh kepada siapapun, tidak ke kanan, tidak ke kiri, bermakna lari saja. Bermakna orang yang lari seperti itu bermakna lari kencang. Karena kalau masih menoleh ke kiri, ke kanan, bermakna tak akan mungkin kencang. Nah, orang yang sudah tak menoleh lagi kiri kanan, maka dia lari kencang sekali, lari laju. Biasanya kita sebut dengan lari langkah 1000, yaitu lari sekencang-kencangnya, tidak lagi menoleh ke kiri ke kanan. Yang seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang takut. Orang yang takut, begitulah keadaan larinya. Bermakna di dalam ayat ini Allah ingin menggambarkan sebahagian dari umat Islam yang lari dari perang itu adalah orang-orang yang penakut, yang tidak sepatutnya dijadikan contoh dan teladan. Maka Allah tegur mereka itu. Maka dalam ayat sebelum ini mereka memperakui kesalahan mereka, kemudian mereka bertaubat, kemudian Allah memaafkan mereka. Walaqad afa ankum, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka karena mereka melakukan kesalahan. Baik, wala talwuna ala ahadin, dan kamu tidak menoleh kepada siapapun, bermakna lari sekencang-kencangnya. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, padahal Rasul, wah di sini waw hal maknanya waw yang menerangkan hal, menerangkan keadaan, yang mana keadaan pada waktu itu ketika mereka lari kencang meninggalkan medan perang. Ketika itu Rasul memanggil mereka, Rasul memanggil mereka, tapi mereka tidak mendengarkan Rasul memanggil, atau mereka tidak mempedulikan panggilan Rasul, sebab mereka ingin menyelamatkan diri mereka. Nah, itu adalah perbuatan yang buruk, yang tercela. War rasulu, dan padahal Rasul yad'ukum, memanggilmu, fi ukhrakum, di sebahagian kamu. Sebenarnya kata ukhrakum dari kata akhir. Kalau disebut akhir, kalau orang lari ramai-ramai, maka siapa yang terakhir? Yang terakhir adalah bahagian belakang. Yang bahagian depan mungkin sudah jauh berlari. Nah, yang bahagian belakang itu yang dipanggil oleh Rasul. Apa sebab? Sebab Rasul tak lari. Apabila Rasul tak lari, bermakna yang dapat dipanggil oleh Rasul adalah yang bagian belakang. Yang bagian depan sudah jauh sekali, tak terdengar lagi panggilan Rasul. Rasul memanggil, bertahan, jangan lari, hadapi musuh, untukmu syurga. Nah, itu panggilan Rasul. Tapi mereka tidak lagi mendengarkan Rasul yang memanggil. Jadi keadaan ketika itu, mereka lari ketakutan, ingin menyelamatkan diri, kemudian Rasul pula ditinggalkan. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, padahal Rasul memanggilmu pada sebahagian kamu yang lari, yaitu yang bahagian belakang darimu. Karena kata ukhra itu maknanya akhir. Nah, yang akhir maknanya adalah yang belakang. Nah, siapa yang berada di barisan terakhir? Nah, yang ada di barisan terakhir adalah yang paling belakang sana.
Lalu apa akibat yang ditanggung? Itu sebab kekalahan. Akibat yang ditanggung karena lari dari perang. Padahal sebelum ini telah kita terangkan, Rasulullah mengarahkan supaya setiap orang yang telah ditempatkan tempatnya di medan perang, supaya tidak meninggalkan tempat mereka. Keadaan bagaimanapun tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan tempat yang telah ditempatkan oleh Rasulullah. Maka akibat yang mereka tanggung, fa asabakum ghamman. Oleh karena itu, fa ini fa yang menerangkan hasil atau akibat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Lari dari perang itu perbuatan buruk, maka akibatnya asabakum, maka Allah menimpakan ke atas kamu ghamman bi ghammin, kesedihan atas kesedihan. Nah, sebelum sampai kepada kesedihan atas kesedihan, Allah menggunakan kata fa asabakum, maka Allah menimpakan kamu. Sebenarnya makna kata asaba itu bukan menimpakan sebenarnya. Sebab dari kata sawab, sawab itu maknanya pahala. Kata asaba ini hanya dipakaikan kepada balasan yang baik. Tetapi disebutkan di sini ini bukan balasan yang baik, yaitu Allah menimpakan ke atas kamu kesedihan atas kesedihan. Yaitu ada yang terluka sehingga menjadi sedih. Ramai sahabat yang terbunuh sehingga menjadi sedih. Adakah itu sesuatu yang baik? Tidak. Tapi mengapa Allah gunakan kata asaba ini? Nah, ini adalah at-tahakkumiyah namanya, yaitu untuk apa namanya? Sama seperti ayat yang lain, yaitu fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah berita gembira kepada mereka, yaitu berupa azab yang pedih. Apakah azab yang pedih itu berita gembira? Tidak. Tapi Allah menyebutnya demikian. Maka berilah kepada orang-orang munafik itu berita gembira, yaitu berita gembira untuk mereka berupa azab yang pedih. Nah, penggunaan kata berita gembira itu bukan penggunaan yang sebenarnya. Penggunaan apa sebenarnya? Sindiran. Itulah dia makna at-tahakkumiyah. Nah, Allah juga menggunakan kata fa'asabakum di sini. Maka berilah balasan kebaikan. Maka Allah berikan balasan kebaikan untukmu, yaitu berupa kesedihan di atas kesedihan. Sebenarnya bukan balasan kebaikan. Sebenarnya adalah bencana, balasan buruk. Tetapi Allah gunakan kata fa'asabakum, tujuannya adalah sebagai sindiran. Nah, mau kamu seperti itu? Nah, kalau tidak mau, jangan lari dari perang. Kalau tidak mau, ikuti perintah Rasulullah. Kamu buat buruk, akibatnya adalah buruk. Itu adalah hukum sebab akibat. Fa'asabakum, maka Allah pun menimpakan ke atasmu. Nah, kita gunakan kata menimpakan, tapi sebenarnya makna asalnya adalah memberikan balasan kebaikan. Memberikan balasan kebaikan. Karena diambil dari kata sawab. Sawab maknanya pahala. Pahala selalu dipakaikan kepada makna yang baik. Fa'athabakum ghamman bi ghammin, kesedihan atas kesedihan. Sebenarnya kata ghamman itu maknanya adalah penutup, maknanya at-taghtiyah, penutup. Ghamam yaitu awan. Mengapa awan dikatakan awan? Karena dia menutupi. Menutupi apa? Menutupi sinar matahari. Di belakang awan sana ada sinar matahari, tapi datang awan, maka awan ini menjadi penutup. Bagaimana kita yang berada di bawah awan ini? Menjadi gelap. Menjadi gelap karena ada awan yang menutupi. Nah, begitu juga keadaan umat Islam di perang Uhud. Di permulaan perang, umat Islam gembira. Apa sebab gembira? Sebab menang. Karena pembawa bendera musuh itu dapat dibunuh. 7 orang yang mendampingi pembawa bendera pun juga dapat terbunuh. Dan mereka pun bertempiaran lari. Para wanita yang ikut pun juga lari-lari. Semua lari. Nah, umat Islam gembira. Tapi tiba-tiba karena ada yang
Kita sebutkan sebelum ini, ada yang turun ke bawah mengambil harta rampasan perang, ada yang berselisih, ada yang mendurhakai Rasul, kemudian banyaklah yang terbunuh. Akhirnya yang gembira tadi, ditutupilah hati yang gembira itu dengan kejadian-kejadian yang diterima, yaitu dengan ramainya yang terluka. Akhirnya terlukanya ramai, terbunuhnya ramai dari kalangan pejuang-pejuang Islam, itu adalah yang menutupi hati mereka yang gembira tadi. Kalau tadi hati mereka gembira, sama dengan tadi bumi itu terang karena matahari sampai ke bumi, sekarang telah ditutupi oleh awan, bagaimana bumi? Menjadi gelap. Maka hati yang gembira tadi pun karena telah ditutupi oleh kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan dalam perang Uhud itu, maka mereka pun menjadi sedih. Maka disebutlah ghamman itu sebagai kesedihan. Maksudnya adalah kesedihan yang menutupi hati mereka yang tadinya gembira. Itu makna ghamman. Jadi mengapa Allah menggunakan kata ghamman? Menerangkan bahwasanya tadinya gembira, tetapi sekarang kegembiraan itu telah ditutupi oleh banyaknya yang terluka, banyak yang terbunuh. Akhirnya yang menutupi itu membuat mereka menjadi sedih. Tadi gembira, sekarang sedih. Apa yang merubah gembira menjadi sedih? Yang merubahnya adalah diri mereka sendiri, yaitu niat mereka telah berubah. Maka Allah pun juga merubah janjinya. Niat mereka tidak lagi karena Allah, tidak lagi untuk akhirat. Niat mereka adalah mengikuti kehendak hawa nafsu. Niat mereka untuk mengejar dunia. Maka Allah tarik kembali kemenangannya. Karena Allah tarik kemenangan, yang tadi mereka gembira, sekarang pun berubah menjadi sedih. Oh, jadi yang buat kita gembira adalah diri kita sebenarnya, dan yang membuat kita sedih pun sebenarnya adalah diri kita juga. Kita yang buat, maka kita yang tanggung. Dan semuanya Allah berlakukan sesuai dengan pilihan kita. Fa'asabakum ghamman bi ghammin. Ghamman bi ghammin, kesedihan. Ghamman bi ghammin, dengan kesedihan. Apa maknanya ini? Kesedihan dengan kesedihan. Tapi dalam terjemahan kita jumpai kesedihan di atas kesedihan. Sudah sedih, kemudian sedih lagi. Oh, bermakna sedih yang dijalani itu bukan satu, bermakna banyak. Berapa sedih? 2 sedih, paling kurang 2 sedih. Ada sedih yang pertama, ada sedih yang kedua. Karena apabila kita lihat dalam ayat ini, ghamman tidak menggunakan alif lam, bi ghammin tidak menggunakan alif lam. Kalau 2 kali kata yang sama diulang dan tidak menggunakan alif lam, maka kata yang pertama bukan kata yang kedua, atau kata yang kedua bukan kata yang pertama. Tapi kalau sama-sama menggunakan alif lam, maka kata yang pertama adalah kata yang kedua. Ini sama seperti inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Allah ulang 2 kali. Al-usri Allah ulang 2 kali. Yusran Allah ulang 2 kali. Tetapi untuk al-usri, payah, Allah pakai alif lam. Allah gunakan alif lam. Kemudian untuk yusran Allah tidak gunakan alif lam. Ini ilmu Al-Quran, yaitu nakirah dan ma'rifah. Apa maknanya ini? Maknanya kalau Allah gunakan alif lam, bermakna payah yang pertama adalah payah yang kedua. Sama, berarti satu payah saja. Tetapi kalau yusran, mudah yang pertama bukan mudah yang kedua. Jadi di dunia ini sebenarnya adalah 1 payah 2 mudah. Jadi 1 banding 2. Jadi mana yang lebih banyak, payah atau mudah? Mudah. Bahkan yang payah itu pun menjadi mudah oleh orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap yang payah. Maka kalau orang-orang beriman ditanya di setiap kesempatan, bagaimana perdagangan hari ini? Alhamdulillah. Susah? Tidak, mudah.
Tapi kalau orang tak beriman bagaimana? Allah, payah lah, payah, susah lah. Karena mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga yang payah tetap payah. Tetapi kalau kita dapat pertolongan dari Allah, meskipun kita punya kekurangan, keterbatasan, kemudian kita dapat pertolongan, maka kekurangan kita ditutupi, keterbatasan kita itu disempurnakan. Apabila kita sempurna menyelesaikan sesuatu, maka sesuatu yang payah tadi menjadi mudah. Yang membuat kita susah itu karena kita kurang. Sifat kekurangan yang ada pada kita. Umpamanya kita kurang mahir membawa mobil, kurang pandai bawa mobil. Senang atau susah? Kurang mahir, kurang pandai bawa mobil, baru belajar. Oh, susah sekali. Mau membelok aja susah. Geram orang di belakang dibuatnya. Karena kita punya kekurangan, susah sekali. Berpeluh kita dibuatnya, berkeringat. Apalagi kalau parkir di tempat yang sempit. Oh, susah sekali. Tetapi apabila orang itu punya kesempurnaan, dia mahir, tak ada punya kekurangan dalam nyetir mobil, santai saja dia nyetir mobil, relax saja, mudah sekali. Sempit parkir, mudah saja dia meletakkan mobilnya. Apa sebab? Sebab dia punya kesempurnaan dalam membawa mobil. Akhirnya ada yang susah? Tak ada yang susah, semua mudah. Nah, itulah dia keadaan orang-orang beriman. Fa'athabakum ghamman bighammin. Karena ayat ini tidak menggunakan alif lam, bermakna kesedihan yang pertama bukan kesedihan yang kedua. Maka ulama tafsir pun menerangkan apa ini kesedihan pertama, apa ini kesedihan yang kedua. Maka disebutkan, yaitu pertama, kesedihan yang pertama itu adalah terluka dan terbunuhnya ramai dari kalangan pejuang Islam. Itu kesedihan. Lalu apa kesedihan kedua yang tidak sama dengan kesedihan yang pertama? Kesedihan yang kedua adalah terdengarnya berita Rasulullah telah wafat. Oh, itu sedih sekali. Rasulullah telah gugur. Oh, sedih. Bahkan lebih sedih dari terlukanya para sahabat, dari terbunuhnya para sahabat. Itulah yang disebutkan dengan ghamman bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Ada lagi yang memberikan tafsiran lain, yaitu kesedihan yang pertama adalah tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan harta rampasan perang karena tak menang. Lalu kesedihan yang kedua dikuasai pula oleh musuh. Dikuasai oleh musuh ini diceritakan umpamanya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang kisah pamannya. Nah, kisah pamannya bernama Anas bin An-Nadhr. Nah, pamannya ini pergi berperang. Paman ini termasuk yang tidak mau lari dari perang. Maka dia terus perang, terus berhadapan dengan musuh, sampai dia terus lari ke belakang bukit Uhud. Kemudian setelah selesai perang, dijumpailah mayat pamannya itu. Bagaimana mayatnya itu? Mayat itu dicincang-cincang. Begitu penguasaan musuh terhadap jasad umat Islam. Dicincang-cincang sampai tak tahu lagi ini mayat siapa. Siapa yang mengetahui itu adalah mayat pamannya? Yang mengetahui adalah saudara perempuannya. Itu pun tahunya dari satu jarinya. Ini jari saudara saya ini. Bermakna kalau hanya dari jari, bermakna kepalanya sudah habis dicincang-cincang. Begitu keadaan penguasaan musuh. Itu adalah sedih. Kesedihan di atas kesedihan. Bahkan kita pun juga mendengar bahwasanya paman Rasulullah, yaitu Sayyiduna Hamzah, dalam perang Uhud ini itu dibelah dadanya oleh Hindun, oleh istri Abu Sufyan. Dikeluarkan isinya, sudah meninggal dunia, dibelah dadanya, dikeluarkan isinya, kemudian dia gigit-gigit. Nah, ini adalah
kesedihan bagi umat Islam, yaitu tidak memperlakukan mayat yang terbunuh itu dengan pengagungan dan pemuliaan, karena sebenarnya adalah juga manusia. Tapi begitulah sifat kebuasan dan kebinatangan mereka, dan itu membuat umat Islam menjadi sedih. Ghamman bi ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya kamu tidak menjadi bersedih hati ke atas apa-apa yang luput darimu. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini mestilah difahami melalui ayat yang sebelumnya, yaitu apa-apa yang berlaku dalam perang Uhud, yaitu terluka, terbunuh, kemudian berita kewafatan Rasulullah, hendaklah difahami melalui apa-apa yang berlaku itu adalah karena kesalahan sebahagian umat Islam yang telah kita sebutkan sebelum ini melalui 3 sebab kekalahan. Kemudian mereka bertaubat. Apabila mereka bertaubat, kemudian Allah pula menerima taubat mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Nah, kemaafan yang Allah beri itu yang membuat mereka tidak lagi bersedih hati terhadap atau ke atas apa-apa yang luput dari mereka. Jadi sedih lagi mereka karena tidak mendapatkan kemenangan? Tidak. Apa sebab? Sebab kemaafan itu yang membuat mereka tidak lagi bersedih. Sebab kemaafan itu lebih berharga dari apapun. Kemudian ramai yang terluka, ramai yang terbunuh, apakah mereka menjadi bersedih? Sekarang tidak. Apa sebab? Sebab mereka mendapatkan kemaafan dari Allah. Seandainya mereka tidak mendapatkan kemaafan dari Allah, atau tidak ada berita Allah memaafkan, Allah tidak memberitahukan kepada mereka, mereka dimaafkan, maka mereka akan terus sedih. Kesedihan yang pertama, perkara yang berlaku. Kesedihan yang kedua, ini taubat kita ini diterima oleh Allah tidak ini? Maka berterusan sedih. Nah, dengan kemaafan yang diberi oleh Allah, maka membuat mereka tidak bersedih lagi atas apa-apa yang luput dari mereka. Apa yang luput dari mereka? Dari perkara yang baik, kemenangan, harta rampasan perang. Wala ma asabakum, dan tidak juga sedih atas apa-apa yang menimpa mereka. Apa yang menimpa mereka dari perkara yang buruk? Yang menimpa mereka perkara yang buruk adalah terluka, terbunuh, dan lain sebagainya. Jadi ada dua di sini. Ada yang luput dari mereka dari perkara yang baik, ada yang menimpa mereka dari perkara yang buruk. Tetapi dengan kemaafan yang Allah beri, nah yang luput dari mereka tidak membuat mereka sedih. Kemudian yang buruk yang menimpa mereka pun juga tidak membuat mereka sedih, sebab kemaafan yang Allah beri itu adalah jauh lebih berharga dari apapun. Wallahu khabirum bima ta'malun, penghujung ayat, dan Allah Maha mengetahui. Khabir Maha mengetahui. Ada bedanya dengan alim. Alim Maha mengetahui juga. Bedanya apa? Kalau alim penekanannya pada pengetahuan. Kalau khabir penekanannya adalah pada kemampuan untuk memberitahukan kembali apa yang diketahui. Itu mana khabir. Khabir dari kata khabar. Maka orang yang khabir ini disebut juga orang yang pakar. Fas'al bihi khabira. Kalau mau bertanya, bertanyalah kepada orang yang mengetahui, yang bisa menceritakan kembali. Umpamanya, kita ini tak tahu, maka kita pun bertanya kepada yang tahu. Nah, cari yang tahu. Ada orang yang tahu, dia tak bisa memberitahu. Ada orang yang tahu, bisa memberitahu. Umpamanya dia pernah belajar di Timur Tengah, umpamanya udah banyak buku dia baca, dia tahu. Kemudian kita bertanya kepadanya, Ustadz, ini ada masalah yang saya mau tanya ini, apa hukumnya ini Ustadz? Ini saya tahu, ini saya dah baca ini, tapi saya tak bisa memberitahunya. Jangan tanya orang seperti ini.
Karena tak ada gunanya. Sebab kita ingin mendapatkan jawaban darinya, dan dia tidak akan mungkin memberikan jawaban karena dia tak mampu memberi tahu. Saya faham ni, tapi tak bisa saya menjelaskannya. Ini hanya mengetahui tetapi tidak mampu memberi tahu. Lalu siapa yang kita tanya? Kita tanya orang yang tahu, kemudian dia mampu pula memberi tahu. Oh, yang Bapak tanya kan, ini ada dalam buku ini. Baik, saya jelaskan yang ada dalam buku ini. Ini dia. Nah, orang yang seperti ini melepaskan dahaga kita. Kalau kita bertanya, dapat jawaban. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang tahu tapi tak mampu memberitahu, tak lepas dahaga kita, bertambah sengsara kita dibuatnya. Maka bertanyalah kepada khabir. Maka dalam Al-Quran, fas'al bihi khabira, bertanyalah kepada yang tahu dan mampu memberi tahu. Allah itu adalah yang maha tahu dan memberi tahu. Apa makna ayat ini? Karena penghujung ayat, wallahu khabirum bima ta'malun, Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maknanya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dan memberitahukan kembali apa yang kamu lakukan. Dan pemberitahuan Allah itu adalah berupa pembalasan, sehingga kamu tahu itulah yang kamu lakukan. Maka apa kata salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya ini tak tahu bahwasanya ada di antara sahabat Nabi, ada di antara kami ini yang mengejar dunia, sehinggalah Allah memberitahu melalui ayat yang berkaitan dengan perang Uhud ini, bahwasanya rupanya ada sebahagian sahabat Nabi itu yang menginginkan dunia. Karena sebelum ini Allah menyebutkan minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebahagian kamu ada yang menginginkan dunia dan sebahagian kamu ada yang menginginkan akhirat. Melalui ayat ini baru saya tahu, rupanya ada juga sebahagian sahabat Nabi yang menginginkan dunia. Melalui ayat ini sahabat tersebut ditegur, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka mendapatkan kemaafan, maka mereka tidak lagi direndahkan, sebab mereka adalah orang-orang yang telah memperbaiki diri. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah apabila berlaku yang mengejar dunia itu pada masa dahulu di generasi Rasulullah, maka akan berlaku juga pada masa sekarang di generasi yang akan datang, yang di generasi sekarang ini, dan sampai ke generasi yang akan datang. Kalau di generasi Rasulullah saja berlaku yang mengejar dunia, maka yang di generasi sekarang pun juga berlaku. Saya ini di organisasi Islam, tak mungkin saya mengejar dunia. Tak bisa diterima. Saya ini di partai Islam ini, tak mungkin saya korupsi. Tak bisa diterima. Apa sebab? Sebab generasi Rasulullah saja dahulu telah disebutkan sebagai pengajaran bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita. Apalagi pada masa sekarang ini. Maka mesti kita berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga. Tak mungkin dia buat itu, dia pengurus masjid itu. Belum tentu. Tak mungkin dia buat, dia seorang ustaz itu. Belum tentu. Itu bukan jaminan. Kalau malaikat, itu baru jaminan. Sebab malaikat tidak akan mungkin melanggar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah melanggar apa yang diperintahkan kepada mereka. Tapi manusia biasa pasti melanggar. Nah, tinggal lagi sekarang ini adalah menjaga diri jangan sampai melanggar. Menjaga diri jangan sampai melanggar. Bagaimana supaya menjaga diri jangan sampai melanggar? Banyak-banyaklah ke majlis ilmu yang akan memberikan nasihat dan peringatan kepada kita.
mengingatkan kita, jangan ambil harta orang lain, itu harta orang itu. Apabila kamu ambil harta orang lain haram, maka dagingmu yang tumbuh adalah daging yang haram. Apabila satu potong dagingmu tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah yang layak untuk membakarnya. Itulah yang akan membuat seorang itu menghalang hawa nafsunya untuk mengejar dunia. Ini mendengar pengajian pun tak mau. Maka bagaimana mungkin dia akan mengejar akhirat? Bahkan dunia itu betul yang menjadi tujuannya. Fa'asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Meskipun yang kamu lakukan itu tersembunyi sekalipun, berupa niat di dalam hati, Allah pun Maha tahu dan akan membalas. Kalau baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Jadi nampak bahwasanya ayat ini adalah berisi pengajaran bahwasanya jangan sampai berlaku lagi perkara yang buruk yang pernah berlaku pada masa Rasulullah dahulu, yaitu ke atas sebahagian dari para sahabat. Untuk masa kita sekarang ini jangan sampai berlaku lagi. Cukuplah ia berlaku pada masa dahulu dan jadikan peringatan. Karena Allah memberlakukan di alam semesta ini sunnatullah, yaitu siapa yang buat baik akan diberikan balasan baik, siapa yang buat buruk akan diberikan balasan buruk. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.